Ada singa di dunia ini yang wajahnya hampir tidak terlihat. Bukan karena mereka tidak ada, tetapi karena mereka sangat langka, sangat misterius, dan hidup di tempat-tempat yang sulit dijangkau manusia. Pernahkah kita mendengar tentang singa hitam, makhluk yang hanya muncul dalam legenda, atau singa putih, yang diakini sebagai perwujudan cahaya suci? Beberapa spesies pernah dianggap punah, dan yang lainnya hanya memiliki beberapa individu yang bertahan hidup dengan tenang di dalam hutan. Dalam video berikut ini, kita akan simak jenis singa paling langka dan paling luar biasa yang pernah ada di planet ini. Singa Kongo. Singa Kongo sebagian besar hidup di savana terbuka di Afrika Tengah, di mana hutan hujan gelap yang lebat membentang ratusan kilometer. Ada subspesies yang kurang dikenal, yang disebut singa Kongo. Ini adalah salah satu singa paling langka di dunia, bukan karena jumlahnya sangat sedikit, tetapi karena hampir mustahil untuk menemukannya di alam liar. Singa-singa ini telah beradaptasi dengan kehidupan di hutan, tubuh mereka lebih kecil, bulu mereka lebih gelap, dan surai mereka lebih pendek agar lebih mudah bersembunyi dalam bayang. Mereka tidak menerkam dengan keras di padang rumput. Sebaliknya, mereka mengintai mangsanya dengan diam-diam seperti macan tutul, memanfaatkan setiap celah di antara dedaunan yang tebal untuk keuntungan mereka. Satu hal yang unik tentang singa ini adalah mereka sering berburu secara berpasangan, tidak dalam kawanan besar seperti sepupu mereka di sabana. Mereka lincah, kejam, dan hampir sepenuhnya diam saat mendekati target. Hutan hujan Kongo menyusut cepat, akibat penggundulan hutan, pertanian, dan pertambangan, sangat mengkhawatirkan. Seiring menghilangnya hutan, begitu pula tempat berlindung alami singa. Dan jika singa ini punah, kita akan kehilangan salah satu perilaku evolusioner paling menarik di antara kucing besar. Singa Abizonian. Lukisan Ethiopia tradisional kerap menampilkan singa dan pria berkulit gelap gagah bak dewa. Berdasarkan singa Abizoninia, atau singa Ethiopia, subspesies yang sangat langka sehingga pernah diakini telah punah. Singa-singa ini pernah berkeliaran di dataran tinggi Ethiopia, wilayah yang dingin, berbatu, dan kasar. Singa Abizoninia, berbeda dari singa lainnya, memiliki bulu tebal, gelap, nyaris biru tengah malam sampai perut. Penampilannya yang mencolok simbol kerajaan Ethiopia selama berabad-abad. Setelah beberapa dekade dianggap punah, pada tahun 2012, para ilmuwan secara tak terduga menemukan sekelompok singa dengan genetika yang unik di kebun binatang Addis Ababa. Analisis DNA mengonfirmasi bahwa ini adalah populasi yang secara genetik berbeda, sama sekali berbeda dari singa Afrika lainnya. Saat ini, diakini bahwa selain yang dikurung, hanya beberapa individu yang tersisa di alam liar di pegunungan Ethiopia Utara, di mana iklim dingin dataran tinggi, dan medan yang keras tanpa disadari telah melindungi mereka dari gangguan manusia. Namun tanpa upaya konservasi yang serius, hanya masalah waktu sebelum subspesies ini punah untuk selamanya. Jika kita berjalan melalui hutan dan padang rumput yang tersebar di Sagal, Benin atau Nigeria, kita akan melewati desa-desa kecil. Kita melangkah ke benteng terakhir singa Afrika Barat, salah satu subspesies singa yang paling terancam punah di dunia. Kebenaran yang menyedihkan adalah banyak penduduk setempat bahkan tidak menyadari bahwa singa-singa ini masih ada. Diperkirakan hanya ada kurang dari 400 yang tersisa di seluruh Afrika Barat dan jumlah itu menurun setiap tahun. Singa Afrika Barat lebih kecil dan surai lebih tipis dibanding singa selatan. Namun, garis keturunan kuno mereka yang istimewa. Singa-singa ini, menurut studi genetika lebih dekat kekerabatannya dengan singa barbari Afrika Utara yang punah dan singa Asia. Itu berarti, jika singa barbari telah punah dari alam liar, maka singa Afrika Barat adalah mata rantai terakhir yang masih hidup dari garis keturunan kuno. Singa-singa ini bukan sekadar hewan liar. Mereka adalah bukti nyata dari sejarah evolusi singa,
yang bertahan hidup dengan tenang di cagar alam terpencil seperti Taman Nasional Worli Penari. Jika suatu hari auman singa Afrika Barat dibungkam selamanya, kita tidak hanya akan kehilangan satu subspesies, tetapi juga seluruh cabang pohon keluarga singa yang tak tergantikan. Selama beberapa generasi, singa putih dianggap sebagai legenda makhluk suci dalam budaya wilayah Timbati di Afrika Selatan. Orang-orang percaya bahwa mereka tidak nyata, hanya simbol pencerahan dan energi murni. Singa ini mereka memiliki mata biru, hidung hitam, dan pigmentasi kulit normal. Warna putih krem mistis mereka disebabkan oleh mutasi gen resesif langkai yang disebut leucis. Kedua induknya harus membawa gen agar anaknya lahir berwarna putih. Hal ini membuat mereka sangat langka di alam liar. Dari tahun 1992 hingga 2004, singa putih dinyatakan punah di alam, namun kemudian keajaiban terjadi. Global White Lion Protection Trust berhasil memperkenalkan kembali individu yang dibiarkan di penangkaran kembali ke Tambati. Mereka kembali berburu, bereproduksi, dan berkembang biak sepenuhnya sendiri di alam liar. Walau beberapa kebun binatang berhasil mengembangbiakkan singa putih, mereka tetap sangat langka di alam. Di bawah matahari Afrika Selatan, singa putih melintasi padang rumput bak bayangan susu. Pemandangannya sungguh menakjubkan. Singa Barbari. Mungkin tidak ada singa yang pernah memiliki bobot simbolis seperti singa Barbari. Hewan ini pernah ditemukan di pegunungan Atlas. Dari Maroko hingga Mesir, kebanggaan kekaisaran Afrika Utara kuno lalu dibawa Romawi ke arena. Banyak raja-raja menggunakan mereka sebagai lambang kekuasaan dan kemudian mereka menghilang. Singa Barbari terkenal karena penampilannya yang megah. Memiliki bulu paling tebal dari semua singa. Bulu rambutnya mengalir dari kepala dan bahu, hingga ke perut seperti mengenakan baju besi. Singa-singa ini besar, ganas, dan mendapat gelar singa prajurit, simbol kekuatan dan kebangsawanan. Tetapi manusia juga menjadi alasan kejatuhan mereka. Perburuan berabad-abad, perluasan lahan pertanian dan pembangunan kota, memusnahkan singa Barbari di alam liar pada pertengahan abad ke-19. Singa liar terakhir yang diketahui diakini telah ditembak di Maroko pada tahun 1942. Beruntungnya, para peneliti menemukan bahwa beberapa singa dengan warisan genetik Barbari masih ada di kebun binatang kerajaan Maroko dan beberapa koleksi Eropa. Upaya pengembangbiakan sekarang sedang berlangsung, tetapi ancaman tetap nyata karena singa Barbari bukan hanya subspesies. Singa Tanjung atau Panthera leo melanochaita merupakan subspesies singa yang dulunya berkuasa di dataran kering dan semak pesisir Afrika Selatan, terutama di sekitar Cape Town. Keberadaan mereka ditandai oleh ciri khas yang mencolok. Dengan surai hitam tebal yang lebat, membentang hingga ke perut dan menutupi sebagian besar tubuh, memberikan kesan misterius dan menakutkan. Catatan sejarah mencatat bahwa singa Tanjung dapat mencapai tinggi hingga 4 kaki di bahu, dan berat lebih dari 550 pon, atau sekitar 250 kg, menjadikannya salah satu subspesies singa terbesar yang pernah ada. Kemegahan dan ukurannya yang mengesankan, sayangnya, menjadikan singa Tanjung sebagai target utama para pemburu. Perburuan yang intensif, dikombinasikan dengan perluasan pemukiman Belanda dan Inggris di Afrika Selatan, mengakibatkan konflik antara singa Tanjung dan manusia. Serangan terhadap ternak dan pertanian semakin memperparah situasi, mendorong upaya pemusnahan yang sistematis. Konflik ini, ditambah dengan hilangnya habitat akibat perluasan lahan pertanian dan urbanisasi, menyebabkan populasi singa Tanjung menurun drastis. Pada awal abad ke-20, singa Tanjung telah dinyatakan punah di alam liar.